Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Salam sehat dan semangat selalu dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca salah satu surat pendek, yaitu surat An-Nas, agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita membaca surat An-Nas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu, adapun pada pertemuan ketiga untuk mata pelajaran PKK, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana strategi dalam berwirausaha. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana syarat-syarat kewirausahaan dan bagaimana strategi yang harus kita jalankan sebelum menjalankan usaha. Baik, kita masuk langsung ke materi. Sebelum seorang mau membangun suatu usaha, maka seseorang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat kewirausahaan. Ya. Nah, di sini syarat-syarat kewirausahaan itu dapat dibedakan menjadi 8K dan 7P. Di mana untuk yang syarat 8K itu kriterianya meliputi adalah seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kemauan, keuletan dan ketekunan, memiliki kemampuan dan keahlian untuk bidang usaha yang ditekuni, menggunakan kesempatan yang ada, bersikap keteraturan dan kecepatan kerja serta disiplin. Ya, maka jadi seorang wirausahaan itu dia harus bersikap teratur ya dan memiliki kecekatan. Ya. Tentu ujung-ujungnya nanti adalah bersikap disiplin. Kemudian kriteria dari 8K selanjutnya itu adalah mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Ya. Jadi kalau kita berwirausaha itu kita pasti akan mengalami resiko. Ya, resiko bisa jadi kerugian atau yang lain-lainnya. Nah, dan syarat 8K selanjutnya itu adalah memiliki kesadaran sosial dan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah ya bebas ya. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah kapital dan keuangannya mencukupi. Maksudnya di sini adalah kalau kita ingin berwirausaha, kita harus memiliki keuangan yang cukup untuk mengembangkan usaha kita. Nah, jadi ini ada 8 syarat K ya. Ketakwaan, kemauan, kemampuan, kesempatan, keteraturan, keberanian, kesadaran dan kapital. Kemudian adapun syarat yang 7P-nya itu memiliki kriteria, memiliki latar belakang pendidikan, melakukan pengajaran atau pelatihan, mengikuti penerangan, penyuluhan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh badan-badan pelatihan lain, sanggup melakukan pengelolaan dan perlindungan serta kepastian hukum, melakukan pendekatan strategis terhadap badan-badan usaha besar lainnya, dan memiliki penghayatan hakiki kehidupan, yaitu memiliki nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta seorang wirausahaan itu harus mampu berhubungan baik dengan perbankan. Yaitu dia ada syarat-syarat dalam berwirausahawan, ada syarat 8K dan ada syarat 7P. Oke, bagaimana strategi kita untuk menjalankan usaha? Ya, seperti kita tahu, untuk memulai usaha itu dibutuhkan kerja keras, ya, kerja keras, disiplin, ulet, ya, dan jangka waktunya itu tidak bisa kita tentukan, ya. Nah, kenapa strategi harus kita tahu? Ya, strategi ini bertujuan agar upaya wirausaha
untuk mengembangkan usaha itu berhasil, sehingga kita dapat meminimalisasikan kegagalan atau risiko yang kita hadapi dalam memajukan usaha kita. Apa aja strategi-strategi yang harus digunakan seorang wirausahawan? Ya, ini berikut ada strategi-strategi yang dapat digunakan, yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita ya, yaitu pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap oleh pesaing usaha lain. Caranya apa? Caranya kita cari tahu kemampuan dan keahlian khusus dari usaha yang kita miliki. Itu dia ya. Jadi kemampuan dan keahlian kita harus khusus, berbeda dari usaha-usaha lain ya, sehingga nanti kita akan mudah mencari pasar khusus yang belum dapat digarap, yang belum tergarap oleh pesaing usaha. Kemudian strategi kedua yang harus kita gunakan itu adalah kita harus peka terhadap tren baru, dan kita juga berani untuk memulainya. Itu dia ya. Nah, kemudian strategi yang lainnya itu adalah kita harus segera mewujudkan ide kita ya, dengan cara apa? Dengan cara tindakan. Itu dia. Nah, kemudian strategi selanjutnya, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Nah, misalnya ini ada teman yang bilang, nggak percaya kamu mampu. Nah, itu abaikan ya, abaikan, karena itu bisa dapat mematahkan semangat kita untuk berusaha ya, menciptakan usaha ya. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus optimis dengan idenya dia, dengan ide, tapi walaupun dia optimis, tapi dia tetap diiringi dengan usaha ya, dengan cara siap menerima kritikan dari orang lain. Kemudian strategi lain, eksplorasikan kelemahan dari kompetitor ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa seorang wirausahawan itu harus dapat mendengarkan dengan baik saran dan komplain dari konsumen. Misalnya usaha kita itu dapat komplain dari konsumen, ini kurang ini gini. Nah, kita harus dengarkan ya, dan dengan komplain-komplain tersebut kita dapat menciptakan inovasi baru, sehingga kekurangan atau kelemahan dari usaha kita itu dapat kita atasi ya. Demikian anak-anak ibu tentang pembahasan strategi dalam berwirausaha. Semoga apa yang ibu jelaskan dengan singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kita lakukan pada saat kita mau melakukan membuka atau mengembangkan usaha ya. Jadi jangan takut untuk kalian yang ingin berwirausaha. Oke. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.